sebelah gua sudah ada Napi. narapidana ya. Narapidana. Kemarin katanya udah ngelamar ke ini ya Kang, ke RCTI ya? Ya. Katanya Bang Napi mau diganti ya. Saya asli loh gini. Iya benar, tapi tetap nggak diterima. Kenapa emang? Harus napi palsu. Itu napi asli. Takut, Napi mereka masih palsu. ragu, masih takut sama napi. Masih takut. Iya, langsung kamera mereka disembunyiin. Pas gua datang kamera langsung sembunyi. Oh lu sekarang bisa ini Kang. Lu kalau masuk bis, saya baru keluar dari penjara. Minta sumbangan saya kelasnya bisa tuh sekarang ya. Di Gojek emang gua bayar kagak. Oh sekarang bebas ya? Iya. Gojek gak bayar. Ini aja Komtung sengaja nih dihancurin nih. Sengaja nih ya. Biar suasana penjaranya dapet. Ini sengaja buat Buat gua lu, buat lu Bang Nanet, kita hancurin Komtung biar Pantesan gua pas masuk ke sini tuh suasana penjara banget. Gua bawaannya pengen nyikim atau nusuk orang. kan lu di penjara bukan karena nusuk. Hah? Bukan karena nusuk di Penjara bisa merubah seseorang. Yang baik jadi nggak baik. Anjing. Yang nggak baik bisa jadi baik. Oke, sekian acara gibah kali ini. Gak usah takut. Gak usah takut. Tenang aja. Gua tahu keluarga lu kok. Untung ibu gua udah meninggal, jadi nggak bisa dibunuh. Ibu lu Udah meninggal. bukan gue yang bunuh ya. Jadi lu, pantes tiap gua lihat. Oh mungkin gua masuk penjara tuh gara-gara gua bunuh ibu lu ya. Oh, Karmanya. Karmanya itu. Lu nggak ketahuan ya bunuhnya. Bangsa. Emang ibu lu mati kenapa? Ih, ngomongin ibu lu mati. Nyabu ya? Takutnya nyabu kebanyakan. Emang nyabu bisa bikin mati. Bisa. Lu kalau nyabu terus cangklongnya ketelan kan mati. Saya mah sial doang. Oh, kena sial. Emang Sial. kenapa bisa sialnya tuh kenapa? Sialnya karena gaul sama si Reno. Reno Benadi. Semua karena Anda. Enggak, gue ceritain ya. Oke. Jadi gue kan pada saat Agustus tahun yang lalu tuh gua ada acara, itu acara paling keren menurut gua karena gua harus MC-in acaranya pemutaran film Gundala. Film favorit gua itu. Iya, keren banget dong. Itu harusnya karir lo abis itu melesat gua nih. Gua bisa menyaingi Joko Anwar. Joko Anwar saudara, gua mungkin bisa jadi produser. Oh iya. Ya pokoknya karir gua bisa Karir lu, bisa diajakin Joko Anwar gitu. Gundala promo di mana gua MC terus nih. Asik Kan nih pasti. nanti Gundala Putra Petir, gua Gundala Putra Daerah. Lebih membanggakan. Bisa gua gitu anjir. Ini keren nih. Nah, kebetulan gua ada acara di Bandung dulu tuh. Istri gua tinggalin di Bandung, gua ke Jakarta lah, mau pulang ke rumah. Nyampe target tuh jam 2 lah, jam 2 malam. Wah, kalau gua balik nih, gua nggak akan bangun nih, kesiangan nih, nggak akan bisa kerja lah, istilahnya kesiangan nggak dapat kerjaan. Iya. Akhirnya gue nebeng di Sireno lah. Nebeng di Sireno juga gue nggak dapat kerjaan. Sama aja, mending gue tidur ya. Tidur masih dibangunin istri. Iya. Telepon, ini dibangunin polisi. Halo Kang Dani. Iya. Mau sarapan dulu. Pakai piring besi ya. Nih, makan. Ya Allah. Jadi gue nyampe lah di Sireno. Di Sireno. Jadi karena mau nginep tadinya mau nginep karena deket kan dari Salemba ke HI. Jadi di Bundaran HI. lah. Jadi di Sireno ya namanya saya pemakai ya. Tahu juga Sireno juga make. Akhirnya, "No, punya nggak?" Ada nih katanya, sisaan katanya. Tapi gue juga udah pesen nih. Jam 1 tuh taunya. Nah, Jam 1 malam. Jam 1 malam. Yang gue tahu kalau lu masih makan narkoba atau di dunia kriminal, lu harus punya rule of crime namanya gitu. Aturan dalamnya gitulah. Iya. Kegelapan ya. Lu harus punya aturannya. Nah, aturan gua itu beli nggak sampai jam 1. Jadi jam 9 tuh toko udah tutup lah semuanya gitu. Dan gua juga nggak mau karena takut, karena pada jam-jam itulah polisi beredar katanya bukan gua so tahu ya, ini katanya ya. Lu udah waspada aja tuh ya. Iya, gua nggak mau salah nyebut lagi nih. Ntar istilahnya pencemaran nama baik polisi masuk lagi. Iya. Sama kamu dong. Iya ya anjing. Nggak apa-apa. Kenapa? Bikin acara di sana keren. Nggak mau gua. Kenapa nggak apa-apa? Subscribe nambah. Jadi penontonnya bukan hanya orang biasa tapi napi. Napi ya, napi keren. bisa nge-YouTube juga di situ ya. Yang duitnya banyak mah bisa. Oh, yang nggak ada duitnya Nggak bisa. Kayak Anda ya? Kayak saya. Jadi di Sireno nih. Keren lah ya. Nah, gua udah wanti-wanti, gua udah punya feeling gitu karena gua jujur ini gua udah make dari dulu lah ya. Oh, udah pemakai lama ya. Semenjak Tahun berapa Bung tuh? Karno lagi make peci. Kelamaan banget. Lu dari tahun 45 udah. Enggak boleh, udah lama banget. Jadi tahu gitu kalau misalnya ini
wah ini nggak enak, nggak jadi make. Misalnya gue mau pergi ke Dugem, feeling nggak enak. Oh, feelingnya udah terasa ya? Udah terasa, gue udah feeling. Karena udah berteman sama iblis. Kayak udah ada iblis yang ngasih tahu. Nempel, udah jangan. Itu nanti lu tangkep. Saat itu kenapa feeling lu tidak berfungsi dengan baik? Karena gue berteman sama Reno. Lebih brengsek dari iblis ya. Iblisnya lebih kuat gitu. Iblis lebih kuat. Gak tau menjebak mungkin iblisnya karena gue udah mulai mendekati ke agama ya. Oh, saat itu tuh. Jadi lu udah, mau bertobat nih? Iya, gue udah mau bertobat nih gitu. Taunya kata iblis tidak boleh. Jangan. Taunya tetap gue bertobat, masuk salah iblisnya. Iblis menyesal memasukkan gue ke dalam penjara. Gue lebih bertobat. Iblisnya malah ke Reno, biar Reno nggak bertobat. Renonya yang disiksa sama iblis. Katanya Dani katanya nggak akan tobat katanya. Katanya dia tobat. Jadi si Reno yang digulung enggak. Jadi berarti lu kan lu ke Reno itu langsung ditangkap atau enggak? Jadi gua juga nggak tahu. Nah, itu feeling. Akhirnya, lu sempat ini nggak janganlah Ren. Ya, janganlah, udah cancel aja. Maksudnya udah yang ini aja yang adalah cukup ini juga. Feeling lu tapi udah ya terasa ya. Enggak apa-apa, ini teman gua kok biasa nganter ke sini. Wah, ini nganter kata gila. Lu mah enggak tahu aturannya, lu bandar sampai masuk ke rumah tuh enggak ada dalam aturan gua. Gua mah harus punya strategi, misal beli di sini. Oke, lu nya di mana nih? Oke, lu udah datang apa belum nih? Gua nggak bisa nggak tatap muka gini. Tiba-tiba ada barangnya ada aja di tangan gua gitu. Iya. Bandarnya kemana dia juga nggak tahu gua gitu. Oh gitu. Nah, dia ini datang, akhirnya udahlah kita makan nih dua shoot tuh. Dua shoot tuh apa? Dua isep sabu tuh 2 shoot. Kayak cimeng lah, kalau cimeng gini, kalau nyabu gini. Ini gayanya nih, kalau cimeng gini nih. Ya, cimeng gini. Nyabu gini. Nah, itu yang nyimeng orang miskin. Jadi nggak mau rugi. Kamu buat gua. Nggak ada lagi. Oh, pantas kalau misalnya ada oknum yang ngebakar ganja tuh bisa orang miskin datang tuh. Udah buat gua. Ya kalau nyabu gini ngisep 2, datanglah bandarnya gitu. Tok. Mana tok. Ini coba dicek dulu. Diamanin dulu dah. Udah enak. Ada uang kaget nih mau ngasih gua duit. Enggak dong. Gua kira lu masih positif saat itu. Enggak dong. Enggak ada pikiran uang kaget. Pikirannya bandar dah. Polisi apa bandar nih. Udahlah, gua sembunyiin dulu lah ya. Soalnya bener temennya. Oh, temennya. Temennya kaget lihat gua karena nyangkanya cuma si Reno doang yang ada di situ. Temennya juga polisi gitu. Enggak dong. Wis, bapak gua nih enggak. Gue cuman kaget, kok ada orang gitu, masih ada orang lagi, udah. Terus si bandarnya nggak mau masuk, masuk dulu kata enggak, langsung cabut ya. Gue udah feeling nggak enak. Dan si bandarnya pada saat itu juga udah pakai masker. Oh, dia waspada. Jadi udah pertanda tahun itu tuh bahwa COVID bakal datang. Oh, itu belum. Oh, itu tahun berapa sih? Itu tahun 2019. Oh, belum ada COVID ya, belum. Iya, gue udah mikir, ini pasti bakal ada kejadian di dunia yang ini parah gitu. Gue udah mikir gitu tuh, lihat karena udah masker. Gue kira dia pakai masker biar tersembunyi. Gak taunya udah punya ramalan. Oke, terus dia datang masker. Udah pulang lah, cabut lah. Gue udah nggak enak juga. Tapi masih make aja gitu. Tetap enak aja. Mau make lagi, ceritanya mau make lagi. Nggak lama, ketokan kedua. Nah ini nih ini kata gua tuh ini polisi gua ada gitu, ini polisi ngomong gitu di dalam. Si Reno dengan santainya yang enggak, ini mah teman gua, dia tuh kayak anjing. Terus polisi nih buang enggak mungkin dia lupa apa gitu katanya, tinggalan kali apanya. Terus, dan gua pun nggak ngebuang, gua malah nyembunyiin di tempat yang gua lihat gitu ya. Nyembunyiin tapi bego, nyembunyiinnya masih di situ gitu. Lagi panik lah ya, udah panik cat. Udah teman gua pas dia ngebuka, masuk 6 orang langsung. Banyak banget teman gua nih gitu. Iya, temennya banyak banget, mau party nih kata gua. Banyak udah ada si polisi lah itu masuk. Wah, gua udah langsung yang kehilangan kata-kata pada saat itu dah. Anjir. Itu polisi pas masuk gimana tuh? Santai apa? Karena keruduk atau? Enggak, dia santai justru. Itu yang bikin gua bingung, masuknya santai. Dia ngomong langsung santai katanya. Anjir, soneta kata gua. Dia langsung datang santai gitu. Santai aja, udah santai aja. Mana lagi barangnya katanya. Ya ini Pak, nggak ada lagi. Gua udah. Lu masih positif? Oh, jangan-jangan ini acara apa? Gitu. Enggak, gue nyangkanya prank karena si polisinya pakai kamera handphone dimiringin. Oh. Wah, ini YouTuber ini. Sangkanya Reno ngerjain gua nih. Reno ngerjain gua nih. Reno juga gitu. Wah, ini ngerjain gua nih. Nah, polisi juga gitu. Wah, mereka ngerjain gua nih.
Jadi gua ketangkep bukan gara-gara sabu, gara-gara kerjain. Oh iya. Ya akhirnya udahlah diperiksa, polisi nanya ini barang dari siapa gitu ya. Ya dari bandarnya kan gue langsung secara spontan nanya, masa bapak tadi nggak lihat cuman berapa menit gitu bandar yang tadi? Enggak, dia udah mengalihkan pembicaraan aja. Berarti emang jebak aja itu ya? Iya banyak, gue masih ngeprank lagi gitu ini anjing. Prank, tapi masih pikiran, wah beneran ini, tapi ini prank ini. Beneran ini, masih ada, jadi nggak terlalu, karena ada pengaruh sabu juga, gue nyabu masih yang wah gue sih sabu kan pengaruhnya kreatif itu mikirannya kemana-mana, wah ini prank nih, nanti gue akan dikejutkan di jalan atau gimana, gue mikirnya gitu aja. Dibawalah ke jalan. Wah, ada siapa gitu mikirnya. Nah, gua mikirnya prank itu polisi kan gua dimasukin nih ke dalam mobil polisi. Mobilnya juga bukan mobil polisi lah, mobil biasa lah. Mobil intel lah ya. Mobil intel. Gua duduknya di belakang tanpa diborgol. Oh. Polisinya di depan gua duduk nih. Anjir prank nih. Kalau beneran nih kan gua bisa meeting ini. Gua lah sampai berpikiran, gua meeting nih. Gua minta turun nih. Kalau enggak lu mati gitu. Gua udah mikir gitu. Tapi kalau misalnya dia badannya gede, gua kalah nih, wah hukuman makin tinggi nih, jadi gua nggak jadi nih, udahlah. Karena meeting Reno aja deh. Akhirnya meeting sendiri. Bebaskan saya, gitu. Oh lu nggak diborgol tuh tadi? Nggak diborgol. Dan polisinya pun ngobrolnya enak gitu. Dia masih nanya, dia nggak tahu, belum awalnya. Dia masih, lu kerja apa ke gua? Freelance kata gua tuh, gua mah biasa nge-MC. Gua kenal lu deh katanya. Oh masa sih gitu, gue tuh ngerasa bahagia ya. Ada yang kenal, ya ada yang kenal ya. Iya sih bahagia ada yang kenal ada bener. Ya. Tapi kan polisi yang kenal juga. Ya nggak peduli, yang penting mah kenal. Yang penting foto bareng, mau dijerusi atau enggak bodo amat. Bodo amat. Gue ngecek dia kenal apa gue enggak gitu ya. Enggak pas saya biasa, saya orang biasa. Saya kenal dia dicek. Oh McDani gitu. Lucu dong gitu. Emang suruh lucu beneran anjing. Bangsat kata dua tuh ya. Kenapa? Kalau gue stand up gue dibebasin gak nih gitu. Ya pokoknya stand up dulu aja. Kalau nggak lucu nambah hukuman. Anjing. Tergantung lucu atau enggak ya nasib lu situ ya. Bercanda di dalam mobil pun bercanda. Jadi gue nyangkanya Reno bercanda enggak di situ? Enggak. dia enggak digituin. Dia kan bercanda juga enggak lucu. Anjing. Dia udah panik, dia udah nervous gitu, udah. Gue masih mikir ngeprank itu masih panjang masih nih. Ya? Jadi berhentilah di ATM gitu. Gue sampai nego lah sama polisinya, Pak jangan dibawa ke kantor polisi lah, udah kita damai. Gue mencoba untuk damai, padahal itu nggak boleh ya. Nggak boleh ya, damai itu nggak boleh. Kalau nggak punya duit. Jangan, ayo Pak, persidangan aja. Ayo Pak, ngobrol aja lah Pak gitu. Saya pemakai maksudnya. Iya. Secara hukum kan pemakai tidak ditangkap, direhab gitu. Saya benar ditangkapnya pada saat pemakai, bukan bandar juga. Tapi walaupun belum terbukti bandar atau pemakai ya. Udah di ATM itu, polisinya keluar semua tuh. Ntar saya beli minum, kamu minum apa? Wah nawaran minum nih. Cara yang paling mahal apa ya minum? Oh nanti dia ngasih minum karena takutnya gua kaget, surprise gua kaget terus minum lo gitu kan. Lu masih positif di situ. Positif. Gokil lu. Ya lu sekarang kriminal atau ya tersangka lah di dalam polisi, ditinggalin kan bisa kabur ya. Bener kalau pikirannya. Bisa bawa mobilnya lagi. Bisa bawa mobil karena dia tahu gua bawa mobil pada saat itu, mobil gua kan dibawa sama dia. Bisa kabur, bener ngeprank. Lu santai. Bismillah. Lu udah latihan? Gua udah siap nih latihan. Ntar kagetnya gimana ya udah latihan? Gua kemarin tuh pikiran kagetnya tuh yang oh gitu. Ya. Ada air matanya dikit lah, gue siapin. Asik nih, kaget nih, ngeprank. Gak tau aja. Gila ya, gue tuh kaget beneran nih gitu. Lu gak nyangka Deren segininya sama Reno, gila lu perhatian banget. Kan orang yang perhatian tuh selalu bikin prank sama temennya ya. Iya, bener. Iya gitu, taunya polisinya datang lagi, yuk cabut. Anjis, gak ada kata prank nih. Lanjutnya lama banget ngeprank ya. Iya, terus yang lebih parah lagi, positif gue ke rumah sakit, masuk ke rumah sakit, kita tes urin dulu kata polisi. Wah anjing, tes urin beneran nih. Si Reno modalnya gede juga ngeprank. Sampai ke rumah sakit, duit dari mana dia? Jawab aja dia aja. Dia jawab aja dikit kan. Iya. Anjing. Akhirnya di rumah sakit. Nah, di rumah sakit yang tadinya gua enggak positive thinking, wah, bener nih. Gua penjara nih, tes urin. Di rumah sakit sepi. Sepi nggak ada siapa-siapa. Wah anjir, ini nih kan biasanya ngeprank. Tiba-tiba surprise dari atas gitu ya. Mayat gitu lemparin.
Kenapa melemparin mayat? Ya namanya rumah sakit. Oh iya sih, benar. Kan udah tidak berguna. Iya. Langsung kubur kelamaan di sini. Oh, terima kasih. Udah diam situ, gue masih mikir yang juga sih karena lu tahu nyabu mah mikirnya aneh-aneh kemana-mana ngayal gitu. Anjir. Atau tiba-tiba datang dari belakang ternyata ada istri gua gitu doh, gua mikir gitu tuh. Nggak ada, datang cuma satu suster. Wah anjir, istri gua bukannya. Iya, gua mikir gitu sih nih. Wah, ini dari cewek nih. Oh, istri gua nih. Lama-lama kelamaan lebih cantik dia. Lebih seksi pakai baju suster. Kalau udah nyabu mah mikirnya horny terus kan. Anjir, wah kalau pakai enak nih. Parah aja udah mikirnya parah. Tahu lama-lama tuh. Wah, bener dites urin. Lu saat itu saya kencing batu nggak bisa kencing gitu. Ya tetap kan batunya bisa dites. Tetap. Wah bacan nih. Dipakai sama polisinya. Iya kalau bacan, kalau keluarnya sabu lebih parah. Wah bandar nih nyimpennya di dalam nih. Anjing nyimpennya di dalam titit bang. Hanya tes urin. Udahlah masuk ke kantor polisi baru saat itu tahu gue ditangkap. Wah positif. Alhamdulillah kita punya anak. Enggak dong, beda. Kirain. Beda. Jadi kalau lu masih nyabu itu 3 hari 4 hari masih ketahuan. Kalau yang ganja sebulan. Sebulan gitu. Lu ngeganja. Kencingnya masih hari ini lu ngeganja nih, bulan depan dites urin masih ada. Jadi untuk Anda yang masih pakai ganja segera berhenti. Ya di setelah itu. Akhirnya ketangkep. Iya ketangkep. Si Reno juga udah pasrah aja tuh. Dia tuh sepanjang perjalanan diem aja. Diem dia mah. Dia merasa bersalah sama lu nggak sih anjing gara-gara. Enggak, gue juga nggak nyalahin. Gue nyalahin sih. Lu udah gue bilangin gitu. Iya. Ya gue juga nggak tahu. Ya kalau lu tahu mah berarti lu cepu kata gue tuh. Berarti lu yang ngasih tahu polisi. Iya gue nggak tahu katanya. Udah lu dipisah nih yang lebih serem. Jadi dipisah nih gue sama Reno. Di sinilah gue lihat di film-film kan. Kalau nggak ngaku dar gitu ya. Anjir, gue udah siapin ya. Gue otot gue udah gini. Perut gue udah coba perut gue. Biar polisi takut ya, mau hajar gue loh. Siap-siap. Dikasih lah makanan ini apa namanya tuh? Lontong kari gue dikasih. Wah, gue makan terus dihajar sama polisi. Gue ada pikiran gitu. Makan lah akhirnya gue ya. Anjir, ambil gemeteran tuh. Ayo habisin kata polisinya. Enggak pak, enggak. Enak padahal itu lontong kari enak. Kenapa habisin aja? Gue takut soalnya takut makan. Enak aja dong. Pikirannya masih macam-macam ya. Macam-macam sama polisi Suzon aja. Ayah kenapa katanya? Ini lontong kari paling terenak di sini. Emang iya enak tapi dia sambil ngepalin tangan ya. Makan aja gitu. Ya gue bayanginnya tuh mukanya tuh makan aja. Nggak apa-apa gitu pistol tuh udah anjing gua makan, nanti lontongnya dimasukin ke hidung. Padahal mah makan aja tuh nggak ada apa-apa kan? Padahal mah nggak apa-apa. Jadi gua ditanya baik-baik sama polisinya. Emang polisi Indonesia tuh baik-baik sebenarnya. Cuman ketika di pemberitaan itu terlihatnya ada yang buruk, ada yang enggak. Ya itu mah wajar. Oke. Dan mungkin yang bikin buruk karena karena ada masih pengaruh si Sabu. Iya, Sabu itu yang berpikiran buruk. Seuzon padahal mah polisi mah baik. Baik. Kalau misalnya di TV-TV itu ada yang tiba-tiba tersangka di perban itu hasil tembakan. Ya karena dia melarikan diri. Ditembak sama polisi dari dekat. Karena yang ada videonya. Karena ya? Larinya pelan. Makanya dikejar gitu. Iya. Lagian suruh lari cepet. Iya, lagian kabur larinya pelan. Jogging. Emang sehat apa? Kalau makin narkoba sama tuh iya, memangnya dia dong. Larinya kenceng, maraton, jangan aku lari sehat. Iya. Coba kalau lari kenceng mungkin polisi juga susah nembak. Susah nembak. Aduh. Jadi polisi Indonesia baik-baik. Jadi nanya gua juga profesional dia. Cuman ada polisi good cop bad cop gitu. Polisi baik dan polisi yang mengintimidasi. Wah, intimidasi. Jadi yang nanya nih baik nih. Gimana nih kejadiannya gini-gini gua cerita. Ada yang di sebelahnya yang cuman gitu doang mukanya. Anjing. Iya. Apa ini? Siapa ini gitu yang mukanya emang songong lah pada saat itu gue liatnya songong banget nih tentang polisi kata gue. Tapi lu kalau berantem juga takut kan? Ya iyalah. Walaupun dia nggak polisi ya berantem juga takut gue sama gitu. Ditanya lu pakai dari kapan nih siapa? Ya nanya, ya ini barang punya siapa? Punya Reno. Si Reno juga mengakui ini punya saya gitu. Akhirnya lu di berapa lama sih itunya polisi? Enggak, jadi rilis media tuh, setelah itu rilis media. Gue lihat tuh yang lu sama Reno di
pakai baju oranye gitu kan, pakai masker. Di situlah gua ngerasa gua anjir. Gua inilah disuruh muter-muter gitu kan? Hah? Apa suruh muter-muter balik badan gitu-gitu gue liat videonya tuh. Ikutan kuis lu muter-muter. Iya balik. Jadi polisinya baik karena gua masih punya anak gitu, biar nggak terlalu expose gitu ya. Pakailah pakai masker gitu. Masker tapi ada gambar muka lu di maskernya. Iya, enggak dong. Cuman tulisan gua lengkap. Jadi masker tapi Dani Jaya Wardana lengkap. Ngapain di masker saya? Percuma. Tapi di situ saat momen gua pengen bunuh diri. Jadi gua nggak bisa nyepelein lagi kenapa orang bunuh diri. Oh goblok nih orang bunuh diri. Karena memang ada masa di mana begitu ya. Ada masa di mana. Untungnya gua orangnya penakut. Jadi gua kan lagi nyabu terus wah hidup gua hancur lagi. Ya gua mau nyoba bunuh diri gitu anjir. Apa pala gua jedotin ke jeruji ya gitu. Tapi takutnya nyangkut kan. Aduh, kayak anak kecil. Aduh, malah jadi kocak ya. Malah jadi tolol. Terus kalaupun mati, gua ketawa dulu sih anjing mati tolol banget tuh. Malaikat juga nyambutnya males sih. Gimana sebelum nyambutnya, Mbak, harus nyambut pala lu nih. Bantuin lu dulu nih. Nanti lu di akhirat disengin, mati kenapa? Nyangkut jeruji. Jeruji ya kelamaan katanya. Kena karatnya. Tetanus anjing. Oh jadi lu mikir jeruji apa terus pakai apa kata gua tuh ya. Adalah ini kata tembok gitu. Gua loncat nih. Bisa nih gua loncat. Gua mikir dulu jatuh. Iya kalau mati, kalau enggak cacat. Jadi dan dia ditia. Iya, gue ikutan Kompas suci. Akhirnya nggak jadi aja, gue mikir-mikirin jadi nggak jadi karena takut gitu. Ya. Iya. Oh, untung masih ada rasa takutnya lu. Iya, gue takut udahlah, gue jalanin aja gitu. Yang membuat lu pengen, stres banget karena lu mikir karir gue bakal. Iya, terus kasihan istri gue, keluarga gue, terus ya udahlah mikirnya udah. Untungnya masih dikasih sama Tuhan, jangan mati di sini. Iya. Untung ya. Jadi kalau lu mati mungkin istri lu lebih sedih. Ya lebih seneng dah nyari Iya, dapat suami baru. Iya. Anak lu gimana tuh? Bingung enggak dia? Maksudnya kan udah lama enggak. Anak-anak gua tuh yang paling ini sih sebenarnya. Jadi kalau di penjara itu sebenarnya yang paling beban tuh ketika lu udah berkeluarga gitu. Kalau lu kayak lu nih, lu penjara aja. Enggak lu nggak ada beban. Ibu lu udah mati, udah meninggal. Nyoba. Gak mau tapi. Lu cocok udah ditato ini cocok. Tato gue kartun kan gak serem. Iya sama aja yang penting ditato keren Mau nggak? Kenapa yang bujangan lebih nggak apa-apa di penjara? Karena mikir apa? Karena di penjara lu dikasih makan nih sehari 2 kali. Emang enak makanannya? Hah? Emang makanannya enak? Jangan salah koki di sana tuh hebat. Jadi itu bisa semua makanan itu rasanya sama. Apa tuh? Nggak ada rasa. Pantas makan nasi padang lahap banget ya. Tidak lama aku makan ini. Oh iya itu parah, ini enak banget ini. Karena di sana makan sayur sama daging tuh kok rasanya sama. Sama gitu, sedih lah. Tapi ya maksudnya pemerintah segitu aja udah ngasih. Enak lah gitu mah buat penjahat lo dimasukin. Dikasih makan, dikasih tinggal gratis. Makan dijagain gitu. Makanya enak kalau jadi bujangan nggak punya kerjaan. Makanya banyak yang masuk lagi penjara. Oh itu biasanya yang nggak punya kerjaan apa? Iya, gue ngobrol nih sama polisi nih. Dan ini juga ada orang yang sering bolak-balik. Ya itu biasanya kenapa sih, Pak? Karena mereka lebih senang di penjara katanya. Dirawat ya? Dirawat, di penjara dia lebih ganteng daripada di luar. Di luar mah dia gembel katanya. Makanya dia cari cara gimana caranya bisa masuk penjara gitu. Makanya ada yang sengaja kali ya. Sengaja, akhirnya dia melakukan kriminal buat masuk penjara. Oh, berarti kalau misalkan lu waktu itu tuh perasaan lu paling gede ke anak kali ya? Ya anak sih, karena anak tuh selalu nanya gitu, kapan pulang, ayah pulang gitu. Bini lu ngomong apa tuh? Hah? Ngejelasinnya lu kerja. Oh. Kerja tapi nggak pulang-pulang. Syuting. Syutingnya lagi scene penjara. Gitu. Untung bini lu nggak ini ya. Misalnya kalau bini lu kasihan juga anak gua nih. Gua cari Kidaus aja deh yang mirip. Anjing. Ke rumah. Ini ayah kamu udah tua. Iya bener ya. Bener ya. Anjir untung dia nggak nyari Kidaus loh. Kalau nyari, wah nyari abis nih bini gua sama Kidaus ya. Parah mirip. Oh, udah tua. Ayah kok tua? Iya. Kelamaan kerja ya. Kelamaan kerja. Ini make up kok make up. Dan tinggal dihapus gitu. Tahu ya. Dulu tuh berarti pas lu bebas udah latihan tuh. Iya, aku masakin biar kamu ingat masukin penjara gitu.
Pantesan bini gua tuh kan kita nggak bersetubuh tuh berapa lama ya? Dia happy aja. Aku curiga dia makin daus. Parah ya. Berarti anak lu taunya lu kerja aja gitu. Taunya pernah ketemu gak pas? Pernah. Jadi waktu pertama kali ketangkep di tahanan titipan jaksa namanya itu. Itu tahanan paling disitulah mulai inilah serem penjara tuh di situ gitu, di tahanan titipan. Nah, anak gua datang nangis karena udah 5 hari apa 6 hari gitu nggak ketemu lu. Gua mah sampai meluk nggak misah gitu. Gua sampai berpikiran gimana caranya nih anak gua juga masuk penjara gitu. Tadinya gua masukin sabun biar dia ditangkap gitu. Anjing. yang penting kangennya terobati. Iya, terobati aja. Istri gua juga diselipin sabun nih gitu. Keluarga masuk penjara kan. Bikin rumah aja gua enggak usah mikir keluar, makan dibiayain. Meskipun enggak enak ya. Enggak enak, yang penting sama keluarga gitu. Enak yang penting sama keluarga. Sama keluarga benar. Di situ gua sujud-sujud tuh sama istri gua tuh. Minta maaf. Kalaupun misalnya pengen cari lagi kata gua udah ikhlas gitu. Pasti nih foto Kidaus mirip kok sama aku. Dia yang ngasih ya. Ini enggak apa-apa sama ini katanya. Tadi ya. Oke. Terus udah menyesal lah saat itu. Gua dari situ pun enggak lah, udah benar-benar tobatan nasuha gitu. Oke. Lu ngeliat anak lu udah sedih banget bawaannya kayak. Iya, karena kalau misalnya dia tahu gua masuk penjara, terus teman-temannya nanti, untungnya dia masih kecil kan, masih belum sekolah, nggak ngerti. Dia dibully sama teman-temannya, aduh, itu untung banget gua masuk penjaranya kemarin, bener. Coba kalau sekarang lagi gini terus masuk penjara. Berarti siapa sih Sina ya? Sina nanti pas udah gede tonton video ini. Jadi jelas langsung, bapakku. Gua udah minta antar hapusin semua video. Ngomongin tentang penjara hapus. Enggak apa-apa, nanti kan gua jelasin. Lu jelasin. Kalau bapak ini masuk penjara bukan gara-gara narkoba, tapi karena mau menjatuhkan pemerintahan gitu. Gokil. Lebih keren. Biar keren ya. Biar keren. Tapi lewat narkoba. Lewat narkoba gitu lah. Jangan lupa nonton saya. Beli tiket Zoom aja karena tiket nonton langsung udah habis. 20 orang. Terima kasih banyak yang udah beli tiket, yang belum beli tiket nonton ya. Ini bukan kalian pengen nonton karena kelucuannya, tapi anggap aja kalian pengen nonton untuk sedekah aja ya. Karena saya baru keluar dari penjara ini. Jangan sampai saya nodong, saya nyopet atau ngebegal ya, please beli tiket Zoom-nya. Saya bakal ngomongin soal pemerintah, kepolisian, perpajakan Indonesia, terus juga korupsi di Korea Utara. Pokoknya apapun saya ngomongin lah. Nonton ya please, anak saya 2.